Halo teman-teman ATLM Indonesia. Nah, kali ini kita membahas mengenai CTM, chlorpheniramine maleat 4 mg. Jadi dalam satu tabletnya ini 4 mg. Untuk satu strip ini ada sekitar 10 tablet dan harganya variasi ya. Mungkin mulai dari 1000 sampai dengan 5000 per stripnya ini. Jadi berbeda-beda di tiap apotek. Nah, obat ini termasuk kategori alergi medicat skin. Di deskripsinya sebagai berikut ya. CTM ini 4 mg tablet merupakan obat anti alergi yang mengandung zat aktif chlorpheniramine maleat. CTM ini bekerja secara antagonis ya terhadap efek histamin, berarti dia antihistamin pada reseptor H1, di mana dapat menyebabkan efek samping berupa mengantuk. Efek sampingnya mengantuk ya. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi ya, seperti rinitis alergi ya, di area hidung ya, urtikaria, bersin-bersin, mata berair, gatal pada hidung, pada mata maksudnya. Kemudian pada hidung dan tenggorokan atau kulit. Jadi pastinya di sini ya untuk alergi-alergi pada hidung, bersin-bersin ya kan, kemudian mata berair, gatal pada mata, hidung, tenggorokan dan kulit. Berarti ke kulit juga ya. Untuk indikasi umum untuk CTM ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi ya, seperti gatal-gatal, urtikaria dan dermatitis. Nah, untuk komposisi kita sudah tahu, kita sebut tadi di awal, itu adalah chlorpheniramine maleat 4 mg maksudnya. Nah, bagaimana dengan dosis? Nah, untuk dosisnya satu tablet diminum 3-4 kali per hari untuk dewasa. Sementara anak-anak itu setengahnya 0,5 ya kan, setengahnya potong 2 tablet tadi diminum 3-4 kali per hari. Nah, aturan pakai ini bisa diberikan bersama atau tanpa makanan. Jadi sebelum makan atau tanpa makan. Nah, bagaimana dengan kontraindikasinya? Nah, untuk kontraindikasi, anak usia kurang dari 2 tahun, kemudian neonatus, itu bayi yang baru lahir, BBL, bayi prematur, ya kan, penderita serangan asma akut ini akan mendapatkan kontraindikasi. Jadi hati-hati memberikannya. Dan perhatian lagi di sini untuk peringatan. Seperti biasa, obat ini obat keras, baca aturan pakainya. Selama minum ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Nah, CTM ini biasanya ada di dalam obat flu ya. Kadang-kadang dia terpisah seperti ini, tapi dia juga mungkin bagian komponen dari obat flu pilek. Nah, di sini pastinya memiliki efek samping mengantuk, itu nomor 1. Mungkin saja pusing, mungkin saja sembelit, gangguan kecemasan atau mual, penglihatan kabur, bisa saja gelisah, penurunan koordinasi, mulut kering, atau sulit buang air kecil, iritabilitas, masalah konsentrasi, tidak bisa berkonsentrasi. Jadi pastinya di sini efek samping ini dapat saja tiap orang berbeda akan mendapatkannya, bisa berlebih atau hanya 1 atau 2 saja. Dan di sini lagi mengenai CTM ini ya teman-teman, biasanya sih ini obat yang digunakan untuk gejala flu. Jadi gejala alergi juga ya kan. Alergi makanan, alergi obat-obatan, mungkin karena gigitan serangga atau paparan debu, paparan bulu binatang atau paparan serbuk sari atau yang lainnya. Jadi ini banyak digunakan untuk kerjanya karena memang menghambat antihistamin atau kerja histamin. Histamin itu adalah senyawa yang bisa menyebabkan munculnya gejala alergi saat terpapar zat atau pemicu alergi, yaitu si alergen. Kita tahu histamin ini bisa diproduksi atau dihasilkan oleh sel basofil atau mast cell yang mengalami degranulasi. Degranulasi tadi menyebabkan terjadinya vasodilatasi,
misalnya di arteriol sehingga terjadi kongesti ya, kemudian terjadilah proses yang namanya radang. Nah, usaha untuk terjadinya meredakan radang ini dengan menghambat kerja dari histamin. Kemudian kita lihat lagi di sini, selain itu pastinya mengenai obat ini tidak banyak sih yang kita bahas. Jadi saja yang pastinya ikuti petunjuk penggunaannya, jangan menggunakan secara berlebih. Dan pastinya ada jarak waktu antara dosis satu dengan dosis yang lain, ya kan tadi disebutkan ya. Kemudian lagi di sini hentikan penggunaannya ya bila gejala alergi mereda, jangan dikonsumsi terus. Karena obat ini hanya digunakan untuk jangka pendek, jangan digunakan untuk jangka panjang. Dan pastinya jangan lupa ya mengkonsumsi obat ini segera konsumsi jika waktu dosis selanjutnya belum terlalu dekat. Nah, bila sudah terlalu dekat ya abaikan obat dosis tersebut dan jangan menggandakan dosis. Minum sekali dua misalnya supaya cepat sembuh, bukan. Dan terakhir, simpan obat ini di tempat tertutup ya, di ruangan yang sejuk dan kering, dan jauhkan obat ini dari jangkauan anak-anak. Nah, oke, itu saja ya teman-teman mengenai CTM. Bijaksanalah dalam menggunakan obat ini. Dan pastinya obat ini seperti bagaimana obat-obat yang lain, dia memiliki dua sisi. Kadang bisa menjadi efek terapi, kadang menjadi sifat racun atau memberikan gangguan atau hambatan atau kerusakan pada tubuh. Bijaksanalah dalam menggunakannya. Oke, itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, pamit. Bye.